Jadi sampai-sampai ketika saya mengatakan Anda ini sudah meninggalkan Al-Quran, dia marah karena dia merasa aku yang paling berpegang Al-Quran, selain aku semuanya meninggal Al-Quran. Dia sendiri merasa dirinya yang paling kukuh berpegang pada Al-Quran. Padahal menurut saya kamu itu meninggalkan Quran. Jadi gimana benernya? Masing-masing kelompok nggak usah disebut namanya, tersinggung lagi. Nih, gara-gara YouTube ini sensitif banget sih. Kelompok A mengklaim kami yang berpegang pada Al-Quran, selain kami sudah meninggalkan Al-Quran. Kelompok B mengatakan begitu juga. Sampai Z mengatakan begitu semua. Jadi yang benar mana? Yuk mari kita uji, Anda ini sudah meninggalkan Al-Quran atau tidak? Iya, meninggalkan itu termasuk tidak pernah menghayati, tidak pernah memaknai, tidak pernah menjiwai, tidak pernah mempelajari Al-Quran. Yang ada hanya tilawah. Itu yang paling masyhur mah. Semuanya ikut serta, tapi begitu kajian resmi, kajian serius, berpaling muka semuanya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Kamu mikir enggak sih Al-Quran? Atau otakmu terkunci? Atau otak terkunci? Termasuk juga meninggalkan Al-Quran ketika engkau menafsirkan sesuka wudelmu. Apa wudelmu? Menafsirkan sesuka wudelmu, sesuka bujalmu, kata orang Sundanya bujal namanya. Ya, anak-anaknya aja. Nah, itu sejak kapan? Sejak dulu, bukan sejak sekarang. Al-Quran bilang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kamu hai Muhammad kecuali untuk membagikan rahmat kepada alam semesta. Ditafsirkannya alamin al-muslimin. Non-muslim tidak kebagian rahmat secara eksklusif. Itu tafsir At-Tabari loh. Tapi itu menjadi rujukan umat Islam loh. Ya. Dan sudah saya konfirmasikan ke Pak Profesor Dr. Quraisy, bagaimana Pak Prof ini begini tafsir zaman dulu nih. Ya udah antum a'lamu minni, Anda lebih tahu kok. Ya udah. Iya kan? Iya. Jadi ya, oleh karena dia berpegang pada tafsir-tafsir generasi awal, dikiranya berpegang Al-Quran. Yang ini sudah jauh itu. Bukan sekarang, dari dulu sudah menjauhkan. Inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Al-Quran selalu menjawab. Minta nasihat dinasihati, minta fatwa dikasih fatwa, minta petunjuk dikasih petunjuk. Tapi dasar akhirnya mereka meninggalkan Al-Quran. Sementara kata mahjuran, ya. Dan natihya lil Yahud, akhirnya ya kamu ya sama dengan Yahudi lagi akhirnya. Akhirnya kamu juga sama dengan Yahudi juga, kamu Yahudi ireng gitu. Gitu. Kama ra'ainaha tatajamma'u taghlibuha minhum asyirtima as-saghira, yang akhirnya kita saksikan tahun 67, 21 negara Arab yang beragama Islam bersama-sama mengepung Israel, berang melawan satu negara kecil di Timur Tengah. Mereka kalah, bertekuk lutut di hadapan Yahudi dengan Israel. Lalu para mubaliknya, kita perang kalah lawan Yahudi karena gara-gara perempuan muslimnya sudah tidak pakai kudung lagi, tidak pakai jilbab. Apa bunganya? Mubalik-mubaliknya mengatakan kita kalah oleh Israel karena perempuannya sudah lepas jilbab. Oh, jadi karena jilbabnya lepas, kalau pakai jilbab terus menang gitu ya? Gitu dah maksudnya. Kalau kamu pakai jubah, kamu hebat gitu. Nggak ngerti saya mah, nggak paham. Saya paham beli.
Enggak, saya nggak paham juga. Iya, ini saya mengatakan begini, bukan merendahkan. Ketika kamu sholat 5 waktu berjamaah semua, lu negeri makmur nggak? Ini bukan berarti saya merendahkan sholat, bukan. Artinya anak jeluntrung nih. Ngerti jeluntrung? Kita ngomongin ngalor sedang ngidul. Ya itu persoalannya, ya dong. Nah, maksud saya semacam itu. Jadi alasan-alasan yang tidak masuk akal lah. Iya. Ya sebenarnya perangnya kalah ya karena tidak ada persatuan di antara umat Islam sendiri kok. Betul nggak? Ya iya, karena ada pengkhianatan juga. Perang tahun 1973, perang Oktober tahun 73, saya ada di sana. Ya, saya ada di Syria. Urutan kita juga rontok tuh bangunannya. Ya nggak parah sih, tembok sama apa, pintu gerbang kaca itu pada hancur karena bomnya Israel itu. Akhirnya masyarakat Islam, masyarakat Indonesia dievakuasi ke Lebanon di sana. Ya, selama 1 bulan. Masyarakat dengan seluruh masyarakat Indonesia, saya ada di sana. Iya, kalah. 11-21 negara melawan 1 negara sekecil Israel, kalah. Dan akhirnya bertekuk lutut dan terjadi perjanjian Camp David. Iya, Anwar Sadat dengan siapa? Dengan Jimmy Carter mendatangani perjanjian damai dengan Israel, namanya perjanjian Camp David, mengakui negara Israel. Terus gimana? Jadi terus tahu nggak? Mendesain perang Oktober tahun 75 yang hadir waktu itu kalau nggak salah, mau diluruskan. Al-Malik Al-Muhammad Al-Khamis, Raja Muhammad Sang, Muhammad V, Gaddafi, Saddam Hussein, Hafidul Asad, bapaknya Bashar Assad, Presiden Syria. Kemudian Raja Saudi, siapa namanya? Raja Saudi siapa namanya? Yang waktu perang 73. Raja yang dibunuh ditembak oleh ponakannya. Faisal. Wah, Raja Faisal, 5 orang. Rundingannya di dalam istana. Yang temboknya kedap suara yang tidak bisa disadap oleh intelijen manapun juga. Oke? 5 orang kepala negara Islam rapat ngambil keputusan perang Oktober. Kenapa Israel bisa tahu? Coba jawab dulu. Ya itulah. Berarti wis paham ya? Itulah. Iya, jangan disalahkan perempuan nggak pakai jilbab, gimana lagi? Atau teman salah.